Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah makan belum? Makan belum? Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas Abdul Wahid, silakan keluar. Sebelum pelajaran mulai, mari kita berdoa mulai. Sekarang saya mau absen ya. Ahmad Fajar Siki, Hafiz Hidayatullah, Ahmad Habib Ali Mudaris, Ahmad Seka, Ahmad Seki, Adinul Islam, Musafir Ramadhani, Muhammad Khairul Wafiri, Muhammad Ilham, Musyawarah, Novidatus Selvi, Sadah Aprilia Putri. Oke, sebelum pelajaran dimulai, kita tepuk tangan dulu. Kita tahu kan kemarin itu kan ya? Tepuk tangan satu itu kan ya? Tepuk tangan dua tahu? Tepuk tangan tiga tahu? Tepuk tangan empat? Dicoba berdiri semua. Tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk tangan tiga, tepuk tangan empat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang saya mau mengajar pelajaran PKN, pendidikan baca kewarganegaraan. Tentang apa Pak? Tentang kita belajar Pancasila dengan menyenangkan. Bapak tanya dulu nanti ke kalian semua. Apakah kalian hafal Pancasila? Ya, grup 1 yang di sini grup 1 ya. Pancasila ada berapa? 5. Yang di sini Pancasila ada berapa? 5. Hafal semua? Nomor 1, Pancasila yang nomor 1 apa isinya? Pancasila yang nomor 1? Pancasila yang nomor 1? Kesatuan Indonesia. Pancasila yang nomor 1? Pendidikan Pancasila. Yang bisa ke depan. Ya silakan selfie ke depan. Selfie. Pancasila yang pertama. Bagus, terima kasih. Silakan dulu. Yang kedua siapa yang tahu? Sila kedua. Ayo, sila kedua. Yang bisa di depan. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, 5. Nah itu tahu. Tadi kok bilang nggak tahu, sekarang tahu kan? Pendidikan Pancasila ada
berasal dari suku kata panca. Panca artinya sila artinya berarti Pancasila. Ini Pancasila. Ini Pancasila vokal berarti gitu ya. Oke, kita lanjutkan maknanya. Setiap sila-sila yang 5 itu konsentrasi. Setiap sila-sila yang kelima itu mengandung arti, mengandung makna. Oke, Bapak tanya dulu ke kalian. Apakah kalian pernah berbuat baik? Oke. Bapak tidak tanya berbuat buruk, karena berbuat buruk itu tidak baik, alias negatif. Bapak tanya-tanya yang baik-baik saja. Apakah di non-Islam pernah berbuat baik? Pernah. Berbuat baik apa? Gua nggak tahu. Pernah berbuat baik? Ya, seperti apa contohnya? Menolong orang. Menolong orang, bagus. Menolong orang kecelakaan apa labu apa dari rumah? Rabu. Labu. Pernah berbuat baik? Seperti apa contohnya? Berbagi-bagi ke teman-teman. Oh, berbagi-bagi ke teman, berarti memberi ya? Memberi, bagus. Oke, kita lanjut. Dari 5 sila itu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, tentang Tuhan. Berarti tentang agama. Dalam tentang agama, tentu kita sebagai umat Islam, sholat, zakat, haji, dan selain sebagainya itu termasuk sila pertama. Ya, kakek, semua mana? Berdoa itu termasuk bagus, termasuk kelihatan bagus. Jadi urusan ke Tuhan, bagus di Allah, seperti sila pertama. Contohnya sholat ya, membayar zakat itu termasuk sila pertama. Kalian sholat tidak? Berarti kalian melaksanakan sila keberapa? 1. Bagus. Saya tanya lagi. Kalian pernah puasa tidak? Kalau puasa itu termasuk sila keberapa? Kalau berurusan dengan agama, berurusan dengan Gusti Allah, itu sila Kalau sila kedua, ketuhanan yang Maha. Berarti ketuhanan yang Maha. Kedua itu kemanusiaan yang adil dan berarti tentang manusia. Kayak seperti Alif tadi, seperti Abdul Wafirin. Alif tadi memberi kepada orang, itu termasuk sila kedua, karena memberi termasuk kepada manusia. Lalu Wafirin bilang pernah membantu orang. Membantu orang itu termasuk sila kedua, berbuat baik. Ngerti? Kita lanjutkan. Tahu ya? Tujuan pembelajaran hari ini adalah tujuan kakek mengajar PKI tentang Pancasila. Apa tujuan? Tujuan dari murid atau siswa mampu menjelaskan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh melalui contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sholat kan langsung dilaksanakan, itu namanya contoh konkret langsung dilaksanakan. Membantu orang jatuh langsung membantu, labu langsung dibentuk, itu langsung, dan artinya langsung contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Pada umum minta beri bertempat. Contoh ribu, itu namanya langkah konkret langsung dilaksanakan. Kalau cuma memberi contoh, kalau cuma begini contohnya,
Abdul Wafirin. Tahu sholat? Tahu Pak. Tahu rukun Islam? Tahu Pak. Subuh sholat? Iya Pak. Itu bukan contoh, itu hanya kata-kata. Agama Islam, pendidikan agama Islam. Soal oleh satu rukun Islam boleh Pak. Rukun iman boleh 6. Allah boleh berapa? Situ boleh satu. Apa dia nggak boleh tedung Pak? Itu benih contoh konkret, cuman kata-kata, tidak ada perbuatan. Kakek belajar PKN dengan menyenangkan. Apa artinya Pak? Jadi tujuan kalian belajarnya, tujuannya adalah siswa mampu menjelaskan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh melalui contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi punya alif dan punya wafiri. Oke, kita lihat. Berikut adalah contoh perilaku yang sesuai dengan setiap sila dari Pancasila. Dengarkan, lihat. Ini. Lihat semua. Bisa ya? Bisa. Oke. Sila pertama contohnya adalah melaksanakan ibadah. Salat tidak? Puasa tidak? Zakat tidak? Banyak ya. 2. Menghormati perbedaan agama. Alhamdulillah di sini agamanya sama-sama Islam. Ada si Kristen, ada si Hindu, ada si Buddha. Oke. Contoh nomor 2, menghormati perbedaan agama dan keyakinan orang lain. Jadi sama berdiri Kristen dan jangan diolok-olok. Kita tetap harus menghargai. Dalam Al-Quran itu agamamu, agamaku. Nomor 3, tidak memaksakan agama atau keyakinan pada orang lain. Jadi mempada orang agama Kristen, nggak usah diajak. Ayo dulu agama Islam, ayo tak usah. Tahu jangan. Kamu mana kakek seorang Kristen kaki ya di Noro agama Kristen kan belis belis. Lanjut. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh menolong sesama. Tadi itu menolong alif sama fi, menolong sesama. Contoh yang nomor 2, menghargai hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup, berbicara dan berpendapat. Artinya, orang berbicara janganlah orang jangan. Siapa yang mau tanya? Jangan biarkan orang berbicara. Toleran lantai, toleran. 3, menghindari tindakan diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, atau jenis kelamin. Contoh, boleh bini, kurang bini, boleh? Tak boleh. Tak boleh. Harus menghormati, jangan diskriminasi. Maka apa? Hindu, boleh Hindu, tak boleh. Harus menghormati. Yang keempat, berbicara dengan sopan. Mana kan? Sopan, ada ke bapak, sopan. Beda dengan sopan. Akan dengan yang tua, sopan. Apalagi dari Madura. Dari Madura ini ada asor, sopan. Siti, Hidayah dengan nanti. Kalau pada orang tua harus dihormat. Hormat dulu. Oh banyak orang ini. Jadi waktu besok. Nomor 3, Sila ketiga, persatuan Indonesia. Artinya tak boleh agak bukan. Pada Indonesia atau
merdeka, Indonesia merdekanya gara-gara kita kerja sama, karena kita bersatu. Tahu sapu lidi? Posapo, tahu posapo tuh. Posapo ruang kan yang kuis situng lidi, situng daya asapuan akib ya. Tapi mau sebergem, bakal asapuan lekas mari deh. Maka harus bersatu. Yang ke-6 harus bersatu. Tahu deh atau? Lanjut, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kita itu menghargai keputusan yang diambil melalui musyawarah. Jadi sila keempat itu bergerak. Bukan apa bergerak. Contoh para imtihanan. Biasanya para imtihanan kan orang bersok benar. Jadi tak berapa mau imtihanan sok benar. Berdesatos, macam-macam. Ya. Dalam musyawarah, contoh musyawarah tentang persiapan imtihan, nyundang wali murid. Dan apa gede yang para imtihanan gede? Imtihanan ini kemarin berlomba, pas gede imtihanan terakhir pembagian hadiah. Ini kan biaya. Kira-kira sokongan berapa? Ada uang kopi. Tolong angkos pak. Ada uang musyawarah. Sudut pak. Kota nanti. Sudut karya di mana sudut? Karena ada doa di kota. Bola 1.000 pak. Mau sudut pak. Kota nanti pak. Bola 1.000. Dalam 1.000. Setuju. Setuju. Tujuan setuju pak. Berarti ngambil C1 karena hasil musyawarah. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya membantu orang yang kurang mampu. Ingat kami minta beri tekan ibu imam minta dai. Mau imam minta beri dai. Tidak, imam dai. Membantu orang yang kurang mampu atau terpinggirkan melalui donasi atau kegiatan sosial. 2. Menyediakan kesempatan yang setara bagi semua orang tanpa memandang latar belakang. Nah, kalian sudah tahu ya tentang sila-sila. Ya, tentang sila-sila. Tugas kalian ditulis di bukunya masing-masing. Tulis perilaku apa yang pernah kalian lakukan. Ya. Di kelompok 1, kelompok 2 tulis namanya semua kelompoknya. Ini kelompok 1 tulis namanya. Kelompok 2 tulis sama nama. Sampai berapa Pak? Sampai epol pun. Ya, sampai epol. Bapak, saya tulis Pak. Yang ditulis itu perilaku apa yang baik-baik yang pernah kalian lakukan. Ya, contohnya tadi wakilin apa? Membantu orang lain. Contoh alifnya berapa? Membantu orang kesusahan. Itu ditulis ya. Yang baik-baik itu ditulis. Contoh pergi ke pengajian hall wudhu wahid, ditulis semua ya. Yang baik-baik itu ditulis. Silakan sekarang dimulai. Silakan. Tulis namanya dulu. Tulis kelompok berapa? Iya, kelompok 2 di sini. Ini kelompok 1 lah ya. Saya ingin menulis kita yang baik-baik ditulis perilaku. Lama-lama sih bagus tulis ya. Silakan nunggu. Ayo, nunggu. Langsung
nak ya. Langsung ke lapangan apa sih yang pernah kalian lakukan. Karena itu yang dulu. Beri, kok pernah ada kones? Yang pernah ada lakukan apa? Kok pernah memberi goreng? Yang pernah memberi kepada orang? Langsung jawab ya. Ayo, rembuk. Kalian yang menang. Iya, benar. Iya. Bagus. Kalau betul. Ayo, rembuk. Kalian menang. Sholat di masjid, lalu di rumah rembuk kalian menang. Silakan berebut, tidak boleh main-main. Silakan berebut, tak boleh main-main ya. Silakan berebut semuanya. Silakan berebut. Semua lo ya.
Ikuti baca bareng-bareng ya. Oke, terima kasih. Oke, kelompok 1 sudah? Sudah, terima kasih. Oke, dengarkan, konsentrasi. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 4. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok 2 ke depan semua. Silakan. Bagus. Ya, silakan. Bisa lupa. Yang lain dengarkan ya. Oke. Yang lain dengarkan ya. Ya, silakan dibaca. Nomor 1, membantu orang kurang mampu. Membantu orang kurang mampu. Silakan berapa? 2. 2. Bagus. Yuk. Nomor 2, memberi sedekah. Nah, silakan berapa? 2. 2. Nomor 3. Ilham yang baca, yang lain jawab. Membantu umum kesusahan. Membantu umum kesusahan. Sila berapa? 2. Lanjut. 4. Lah, nomor 3. Ini sama mata ini. Nomor 4, membantu teman yang sedang kesusahan. Silakan berapa? 2. Terus. Nomor 5, bermusyawarah saat Saat ada makan-makan. silakan berapa? 4. Nomor 6, melaksanakan sholat. Sholat silakan berapa? 1. Nomor 7, membantu anuhan. Membantu anak yatim. Silakan berapa? 2. Nomor 8, membantu orang tua. Orang tua silakan berapa? 2. Nomor 9, saling menghargai
bertoleransi. Silakan berapa? Dua. Dua. Ya, toleransi ke satu. Ya, membantu kedua. Ya. Membantu Ilham jatuh kesusahan. Dua. Oke. Tepuk tangan buat kedua. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang kelompok satu silakan ke depan semua. Ini banyak ya. Dengarkan yang lain. Alif yang membaca, yang kalian nanti menyebut sila berapa gitu ya. Dengarkan. Silakan. Nomor 1, membantu anak yatim yang nggak punya uang. Ya, silakan berapa? Kedua, Kedua. Bagus. 2, membantu orang yang kesusahan. Silakan berapa? Membantu donasi masjid. Kasih masjid. Masjid. Silakan berapa? Sedekah. Tidak ke satu. Bagus. Kelima, membantu orang kecelakaan. Silakan berapa? Dua. Bagus. Membantu orang tua. Silakan berapa? Dua. Menolong kakek-kakek menyeberang. Ya, silakan berapa? Dua. Kasih ada dan beradab. Membantu hewan sedang kelaparan. Hewan kelaparan membantu. Sila. Dua. Menolongi orang tenggelam. Sila kedua. Mengaji saat maulid. Mengaji. Ayo silakan berapa? Mengaji. Satu. Bagus. Oke, terima kasih buat kelompok satu. Tepuk tangan semuanya. Oke, silakan duduk semua. Alhamdulillah, tugasnya sudah selesai. Jadi kalian tadi sudah menyebutkan membantu, mengaji, musyawarah dan lain sebagainya. Itu jangan hanya di buku, ya. Jangan hanya di buku. Harus dalam apa? Dipraktek, ya. Dilaksanakan. Sholat tidak? Di sholat waktu gitu. Berarti tahu rukun Islam nomor 2 sholat tapi sempurna teh. Tahu? Oke, silakan Wafi. Saya minta tolong Wafi. Ini dulu. Tahu sholat? Tahu. Coba beri contoh kalau mau sholat bagaimana? Coba. Sholat seribu subuh. Coba. Usolli fardhu subh rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala niat kaulah asolat subuh 2 rakaat ada nekani karena Allah Ta'ala. Kapan dibulinan kalau sholat itu terakhir apa? Setelah tahiyatul itu terakhir. Jadi kalau sholat diawali dengan niat dan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Terakhir ditutup dengan ya, salam ditutup dengan salam. Oke, kalian sudah tahu tadi tentang sila-sila. Sila pertama tentang Tuhan, ngaji, sholat, puasa, ada pengajian, tentang ada mologen. Nah, itu
Itu termasuk sila ke-1. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti contoh kalian tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab membantu manusia, membantu orang miskin, membantu anak yatim, membantu orang kelaparan. Itu ya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Jadi tak boleh agama, yang keempat itu tentang musyawarah, ya, tentang musyawarah. Sila keempat apa nih? Ya. 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan. Apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita harus musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi hakim harus adil, jadi guru harus adil. Seumpama bermurid atau kar, tanya hati dulu. Biar tahu kan? Ahli masalah ada, wafi masalah ada, pak ada pada masalah. Siapa saksinya? Saksi berbeda lagi. Oh saksinya lama berbeda. Siapa salah nama? Ada pak Tuhan tak, ada pak wafi. Berarti wafi salah. Berarti salah wafi. Berarti atau karena bongkar bahaya. Oke, cukup sekian ya. Cukup sekian dari kami. Wafi silakan ke depan untuk menutup pelajaran. Aparatur majelis ya.